Halo siswa-siswi Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi. Nah, apa itu struktur cerita fantasi? Simak video ini, siapkan buku tulisnya dan perhatikan dengan seksama. Oke? Nah, untuk di bab ini, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian, kalian juga harus bisa menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Nah, itu dia tadi kompetensi dasar atau yang akan kita pelajari di bab ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti materi yang akan Ibu jelaskan ini. Oke, langsung saja Ibu akan jelaskan struktur teks cerita fantasi. Nah, struktur teks cerita fantasi yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi ini biasanya berada di paragraf pertama ya. Nah, untuk orientasi itu biasanya isinya adalah tahap pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Nanti setelah slide ini akan Ibu jelaskan contohnya bagaimana. Kemudian ada komplikasi. Nah, komplikasi itu berisi tahap yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Kemudian yang terakhir itu ada resolusi. Kalau ada komplikasi harus ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi struktur cerita fantasi ada 3 ya, orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, ini contoh cerita fantasi beserta strukturnya dengan judul Tempurung Merah Nyonyo. Nah, tadi sudah Ibu bilang orientasi itu berisi perkenalan latar dan tokohnya ya. Kemudian ada sedikit konfliknya. Nah, di sini akan Ibu bacakan. Nyonyo adalah seekor kura-kura yang memiliki keunikan daripada kura-kura lainnya, yaitu tempurungnya yang berwarna merah. Nyonyo tinggal sendiri di dekat sungai di dalam hutan. Saudara-saudaranya meninggalkannya karena malu dengan tempurungnya. Nah, itu adalah orientasi. Jadi berisi perkenalan ya. Siapa sih tokohnya, di mana sih terjadinya cerita ini gitu. Itu di bagian orientasi. Nah, lanjut, struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah masalah di dalam ceritanya. Jadi setiap cerita itu pasti harus punya masalah, harus ada komplikasinya. Nih contohnya, pagi itu Nyonyo berjalan di pinggir sungai. Matahari begitu terik sehingga kulit tangan dan kepalanya sedikit mengelupas. Ia bergegas memasuki sungai untuk membasahi diri. Tiba-tiba ia melihat banyak ikan yang berkumpul di tengah sungai. Ada apa? Tanyanya kepada ikan sepat. Katak mendengar kabar kalau sungai kita ini akan kedatangan rombongan gajah. Mereka mencari air yang tersisa di musim kemarau ini. Bila mereka sampai di sungai kita akan kehabisan air dan terinjak-injak, kata ikan-ikan panik. Dan mereka sebentar lagi akan sampai, kata ikan lele. Gitu. Jadi itu adalah konflik dari cerita si Nyonyo tadi. Tadi kan di awal perkenalan bahwa Nyonyo tinggal di sebuah danau ya kan. Nah, sekarang ini sudah mulai muncul masalahnya. Ini bagian komplikasi ya. Nah, kalau tadi komplikasi itu berisi masalah, sekarang resolusi, struktur yang ketiga yaitu resolusi. Nah, resolusi ini berisi penyelesaian masalahnya. Perhatikan contoh teks berikut ya. Nyonya berpikir cepat. Ia berenang keluar sungai. Ia harus menyelamatkan teman-temannya. Ia berjalan tergesa-gesa menuju kawanan gajah. Ada apa Nyonyo? Kenapa tergesa-gesa? Tanya seekor burung gagak. Rombongan gajah menuju sungai kita. Saya harus menyelamatkan sungai dan teman-teman, ujar Nyonyo. Kemudian tiba-tiba si burung gagak itu dengan cepat ke arah Nyonyo. Dan jari-jari burung gagak itu muncul kuku-kuku besi dan dengan cepat mencengkram tempurungnya si Nyonyo. Dia membantu si Nyonyo ya. Burung gagaknya, ayo kita berangkat, kata burung gagak. Nah, setibanya mereka di lapangan rumput, burung gagak menurunkan Nyonyo. Bagaimana kamu akan melawan mereka, Nyo? Tanya burung gagak. Lihat saja dari jauh dan jangan lupa tutupi matamu dengan daun, kata Nyonyo dengan percaya diri.
Ketika burung gagak telah menjauh dan rombongan gajah telah mendekat, Nyonyo menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dari tempurungnya memancarkan merah menyala yang sangat menyilaukan. Gajah-gajah itu terkejut dan berlarian ke segala arah. Mereka seperti melihat padang rumput terbakar. Setelah tidak terdengar suara langkah kaki gajah, Nyonyo mematikan cahaya dari tempurungnya. Wah, luar biasa. Sekarang aku baru tahu dari mana cahaya merah ketika hutan kita sangat gelap di malam hari, kata burung gagak sambil menepuk-nepuk tempurung Nyonyo. Nah, akhirnya Nyonyo berhasil menyelamatkan sungai dan juga teman-temannya berkat keberaniannya. Ya kan? Meskipun awalnya si Nyonyo itu dijauhi sama saudara-saudaranya karena dia berbeda, tapi dia berhasil memanfaatkan perbedaannya menjadi kelebihan. Gitu. Ingat ya. Jadi ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk orientasi itu dia berisi perkenalan, latar, dan tokohnya. Misalnya pada suatu hari atau pada zaman dahulu di sebuah hutan hiduplah seekor katak, hiduplah apa misalnya gitu. Kalau komplikasi itu berisi masalahnya, resolusi berisi penyelesaian masalah. Nah, kenapa cerita si Nyonyo ini disebut dengan cerita fantasi? Ya, karena tokohnya adalah binatang dan binatangnya bisa berbicara. Ingat, cerita fantasi itu apapun ceritanya yang ada keajaibannya, misalnya piring ajaib, mangkok ajaib, dan segala macam, itu merupakan cerita fantasi. Nah, jadi selain ada keajaiban di dalam ceritanya, cerita fantasi juga harus ada keanehan, kemisteriusan, dan ada unsur supernaturalnya, ada magicnya, itu merupakan cerita fantasi. Ya, misalnya contohnya misteri perpustakaan sekolah. Nah, itu juga termasuk dalam cerita fantasi. Oke, demikian yang bisa Ibu jelaskan di pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Dan juga jangan lupa mengerjakan tugas yang akan di-share di classroom. Oke, tetap semangat dan selalu gunakan masker kalau ingin keluar. Dan kalau bisa tetap di rumah saja ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.